Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada video hari ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai materi statistika ukuran pemusatan data, yaitu MEAN atau rata-rata data berkelompok. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu yang pertama 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai yaitu dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini adalah: pertama, kalian mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, kalian mampu menentukan ukuran pemusatan data berkelompok MEAN atau rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN atau rata-rata dari ukuran pemusatan data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau mewakili sekelompok data. Ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada MEAN atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Namun, pada pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas tentang MEAN atau rata-rata dari data berkelompok. Adapun salah satu contoh manfaat kita mempelajari MEAN atau rata-rata adalah, misalnya, seorang guru olahraga ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa kelas 12 yang berjumlah 200 orang. Nah, untuk mengetahui rata-ratanya, apakah kita harus menjumlahkan satu persatu tinggi badan semua siswa tersebut? Tentu saja tidak, kan? Karena jumlah datanya itu sangat banyak. Maka dari itu, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan konsep MEAN atau rata-rata dari data berkelompok. MEAN adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang kita dapat. MEAN dihitung dengan menjumlahkan keseluruhan data dan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mari ingat kembali di SMP, kita sudah belajar tentang MEAN dari ukuran pemusatan untuk data tunggal. Masih ingat bagaimana cara mencarinya? Nah, misalnya, kita mempunyai data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rata-rata dari data tersebut adalah jumlah seluruh data, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn, kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut. Seorang siswa memiliki 8 pensil dengan panjang yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk mencari berapakah rata-rata panjang pensil yang dimiliki siswa tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut untuk membahasnya bersama-sama, saya ingin kalian terlebih dahulu untuk mencoba mengerjakan contoh soal tersebut secara individu. Dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, mari kita bahas. Rata-rata panjang pensil dapat dihitung dengan membagi jumlah panjang semua pensil dengan banyaknya pensil.
Jadi, 40 cm dibahagi 8 menghasilkan 5 cm. Dengan demikian, rata-rata panjang pensil siswa tersebut adalah 5 cm. Lalu, bagaimana jika kita mempunyai data dalam jumlah besar? Misalnya, data yang berjumlah 50, 70, ataupun 100. Sehingga data tersebut dikumpulkan dalam data berkelompok yang disajikan dalam bentuk interval atau kelas-kelas. Maka dari itu, kita akan menghitungnya dengan menggunakan rata-rata data berkelompok. Adapun rumus umum menghitung rata-rata data berkelompok adalah rata-rata atau disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibahagi jumlah F atau frekuensi, di mana FI ini adalah frekuensi dari tiap kelas, sedangkan XI adalah nilai tengah dari tiap kelas. Kemudian, untuk penjelasan lebih lanjut, mari perhatikan contoh soal berikut ini, di mana kita diminta untuk menentukan mean atau rata-rata hitung dari data berat badan 50 siswa yang telah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, seperti pada tabel di samping. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata hitung dari data tersebut, kita terlebih dahulu harus membuat tabel bantuan yang berisi data titik tengah setiap kelas interval dan hasil kali antara setiap frekuensi dengan titik tengah kelas interval. Nah, untuk yang pertama, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana cara menentukan titik tengah, yaitu kita tinggal menentukan data yang berada di tengah-tengah pada setiap kelas interval. Atau dengan cara lain yaitu batas bawah kelas kita tambah dengan batas atas dan kemudian dibagi 2, sehingga didapatlah titik tengah setiap kelas seperti pada tabel berikut. Setelah itu kita kalikan FI dan XI, yaitu setiap frekuensi dengan titik tengah dari setiap interval. Kemudian semua hasil kali tersebut dijumlahkan dan didapat hasil 2365. Setelah semua data ditentukan, maka langkah terakhir adalah kita masukkan data-data tersebut dalam rumus umum menghitung mean atau rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah, yaitu 2365, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data, yaitu 50. Sehingga menghasilkan nilai 47,3. Maka dapat disimpulkan bahwa mean atau rata-rata hitung dari data berat badan 50 siswa adalah 47,3. Nah, agar kalian lebih mengetahui bagaimana cara menentukan rata-rata dari data berkelompok, mari kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing melalui LKPD yang akan dibagikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, dan pastikan setiap anggota terlibat aktif dalam diskusi, karena di akhir kita akan masuk pada sesi presentasi. Selamat berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, baik, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan, sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi hasil diskusi kalian. Pada tahap presentasi ini, kita akan mengacak kelompok yang akan tampil terlebih dahulu, dan kemudian mengacak nomor siswa dalam kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita mulai. Untuk soal nomor 1, kelompok pertama yang akan tampil adalah
Selamat untuk kelompok 5. Dan anggota dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah siswa dengan nomor 2. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, kelompok yang akan tampil adalah selamat untuk kelompok 4. Dan anggota dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini adalah siswa dengan nomor 1. Nah, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, setelah kita mempelajari materi pada pertemuan hari ini dan juga sudah melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang telah diberikan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa jika data yang diberikan itu termasuk dalam data tunggal atau data dalam jumlah yang sedikit, maka kita bisa menentukan rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata hitung data tunggal, yaitu jumlah data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan, jika data yang diberikan itu termasuk dalam data berkelompok atau data dalam jumlah yang besar, maka kita bisa menentukan rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata hitung data berkelompok, yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari FI dikali XI per jumlah frekuensi atau banyaknya data. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang median atau nilai tengah dari ukuran pemusatan data berkelompok. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.